Hai teman-teman semua, selamat bekerja di hari Senin. Semoga kamu dalam keadaan sehat gitu ya. Hari ini aku pembacaan energi kolektif di portal 77 ya, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 bulan 7. Aku mau cek energi dulu. Pembacaan ini sih aku tariknya lebih ke pembacaan diri masing-masing dulu gitu. Selamat datang, selamat bergabung ya di roomnya aku. Sehat-sehat, berkah berkelimpahan kehidupannya. Oke, kita langsung aja. Energi portal 77 sebenarnya lebih ke membahas soal manusia dengan egonya, manusia dengan aktivasi jiwa gitu ya, yang aku lihat. Terus apa lagi ya? 77 ini ntar aku cek dulu. Ya, soal panggilan jiwa, penyatuan diri sejati, portal takdir gitu. Ini kita lihat dulu pembacaannya untuk teman-teman. 77 ini apa yang mau disampaikan secara energi melalui media kartu tarot dan oracle gitu. Karena aku nggak paham kalau dari sisi astrologi ya, jadi kita bacanya dari kartu aja. Oke. 77, wow ya, 77. Aku merasakan beberapa dari teman-teman, ada yang merasakan aktivasi energi baru. Ini lebih ke naik kelas gitu ya. Mungkin di masa yang kemarin-kemarin tuh kayak kalian ngalamin suatu hal yang agak berat gitu. Contoh kayak aku beberapa bulan kebelakangan ini, ya tepatnya di bulan ini juga, ngalamin tuh di pundak sakit gitu ya, kepala sakit, pokoknya seluruh badan sakit. Itu nanti teman-teman bisa cek secara medis apakah ada itunya efeknya karena apa, atau memang ada sakit medis atau yang non medis. Non medis ini kita juga bukan ngebahas tentang yang negatif, tapi ada energi semesta yang masuk ke dalam tubuh kamu untuk dibersihkan. Jadi ada clearing energi yang tadinya kamu bawa energi-energi lama gitu ya, energi-energi luka, energi masa lalu gitu ya. Di bulan ini tepatnya di portal 77, semesta kayak meminta kalau kamu capek istirahat gitu ya. Buat pekerja yang kamu kerjanya 24 jam per 7 gitu ya, 24/7, kalau dirasa kamu capek, jangan lupa ambil cuti gitu ya, nikmatin 1 hari atau beberapa hari untuk kamu istirahat gitu. Apalagi yang energinya ada mengalami sesuatu hal secara spiritual, ini biasanya lebih peka sih energinya gitu ya. Jadi ngerasain badannya agak sakit banget, capek banget gitu ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa kalau misal seharian istirahat ya, kayak kemarin aku hari Minggu ya istirahat full gitu ya, tidur seharian gitu, karena emang ada energi pembersihan kayak gitu. Dan ini adalah hal yang worth it dan wajar gitu ya, karena mungkin beberapa dari teman-teman banyak menumpuk beban masa lalu, luka masa lalu gitu ya. Jadi semesta hadirkan ruang untuk kamu istirahat gitu ya. Ini juga nanti ada awal mula baru juga gitu ya. Lalu di sini the thinking woman ya, mungkin kamu juga dari sisi maskulin ada yang mikirin seseorang gitu ya, sisi feminim gitu. Dan ini juga sebenarnya kalau di 77 ini kamu juga
mengalami sesuatu hal terkoneksi secara spiritual gitu ya, atau ada soul connection dengan seseorang, baik kamu di posisi laki-laki memikirkan perempuan, atau posisi kamu perempuan memikirkan laki-laki, vice versa gitu ya. Ini ya wajar gitu ya, ada mungkin karena di sini juga kan energinya warna hijau lebih dominan ya, ada pengaktifasikan cakra jantung juga gitu ya di kamu gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Walaupun kamu terkoneksi dengan orang ini gitu ya, ini kartunya aja sih tulisannya The Thinking Woman, nggak menutup kemungkinan perempuan atau laki-laki juga kayak gitu ya. Ini adalah hal yang wajar gitu ya, mungkin setelah sekian lama kamu ngeblok cakra hatinya kamu gitu ya. Ada energi ketidakpercayaan tentang cinta gitu ya, bahkan kamu memang tidak percaya akan cinta dalam dirimu sendiri. Ini semesta hadirkan gitu ya, atau kamu memang terkoneksi secara jiwa dengan seseorang gitu. Ini nggak apa-apa, enjoy gitu dengan apa yang kamu rasakan tanpa denial gitu. Tapi satu sisi ini juga kayak ngajarin kamu, walaupun terkoneksi dengan seseorang, tetap fokus dengan dirimu sendiri gitu. Sebenarnya di balik koneksi-koneksi jiwa antara kamu dengan seseorang, ada yang mau Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu. Bagaimana kamu juga membina atau menghubungkan koneksimu dengan Tuhan juga, kayak gitu ya, yang aku rasa. Ini juga mungkin angka terkait, ada angka 1, 11, ya, angka 11, 111, 1111 gitu ya, yang mungkin terkoneksi atau ngelihat angka tersebut gitu. Gate portal terbuka gitu ya, ada sesuatu hal yang mau hadir dalam kehidupanmu, cuma yaitu ya ini dibersihkan dulu biar hal yang mau masuk ini nanti lebih clear gitu ya. Oke. Maaf ya kalau suaraku agak-agak nggak kedengeran gitu. Angel of Strength. Oke. Angka 5 ada big changes. Transformasi besar di dalam kehidupan. Sejauh ini kamu udah kuat gitu ya. Kamu kuat gitu ya, dan kamu juga didampingi oleh malaikat untuk menjalani hidupmu dengan lebih semangat lagi. Dan di sini energinya di portal 77 ini sebenarnya kamu adalah orang yang kuat ngejalanin kehidupanmu, sehingga kamu bisa bertahan sampai sekarang gitu ya, tanpa keluhan, tanpa mengeluh, ya jalanin aja gitu ya. Dan di sini memang Tuhan hadirkan tim horenya Tuhan, tim horenya semesta gitu ya, untuk membuat kamu lebih bertumbuh lagi secara pribadi, koneksimu dengan dirimu sendiri, koneksimu dengan Tuhan gitu, sehingga setiap situasi atau masalah apapun itu kamu diberikan kekuatan oleh semesta dalam menjalani kehidupanmu. Begitu. Portal 77, bottom of the deck ada envy. Ini juga aku melihat beberapa teman-teman juga sudah bisa atau emang auranya bercahaya gitu, sehingga kayak kamu emang jadi pemantik buat orang-orang sekitar, kayak ngebangunin mereka yang masih ada di level kesadaran yang rendah gitu. Bukan maksud untuk merendahkan ya gitu. Kayak kamu sebagai pemantiknya sebenarnya untuk gimana caranya mereka bisa lebih sadar lagi gitu ya, secara spiritual gitu. Ya kamu ini juga bisa ngerasain sih orangnya siapa yang agak-agak iri, nggak suka sama kamu gitu ya. Dan di sini juga ada angka 20, 20, 20, angka 2 gitu ya, di align sama semesta.
ada kebenaran yang terungkap nantinya siapa orang ini gitu. Tapi kamu nggak usah terlalu pikirkan, fokus aja sama dirimu sendiri, fokus sama perkembangan jiwa, karirmu, keuanganmu, banyak-banyak apa namanya tuh, cari duit cari duit kerjaannya dibagusin gitu ya. Itu kan bagian reward buat dirimu sendiri ya, daripada kamu memikirkan siapa yang benci sama kamu gitu ya. Jangan fokus aja ke pengembangan diri. Oke, portal 77 dari tarotnya mau ngomong apa ini? 77. Wow, Knight of Pentacle. Ini aku melihat ada rezeki atau opportunity, tapi pelan-pelan ini datangnya. Semesta minta kamu sabar sama ya apa yang lagi kamu jalanin sekarang gitu. Mungkin kamu tipikal orang yang buru-buru, pengen ini tercapai, pengen ini pokoknya cepet-cepet bulan ini kelar gitu. Ya nggak bisa gitu, ya serahin aja sama semesta gitu ya. Aku kerjain ini, kalau hasilnya memang belum ya sudah, biar Tuhan yang bekerja gitu ya. Ini energinya lambat tapi pasti. Pasti kalau kamu bilang ada nggak ini kesuksesan atau harapan atau yang kamu impikan, pasti, cuman pelan gitu ya. Ini apa yang mau disampaikan? Kesabaranmu diuji gitu. Sampai kapan kamu bisa sabar bertahan? Sabar dan bertahan gitu. Karena orang yang tipikal buru-buru biasanya nggak sabar, dia nggak bakal bertahan gitu. Jadi satu hal yang dia kerjain, dia nggak sabar, ya udah dia tinggalin. Padahal itu nanti ada itunya progresnya gitu. Ya, kamu diminta sama semesta di energi 77 ini lebih sabar, tekun gitu ya, sama sesuatu yang harus kamu yakinin ini pasti akan ada hasilnya. Begitu ya. Kalau ada tipikal orang yang nggak sabar di sini, coba dilatih lagi ya. Emotional freedom gitu ya, ngebebasin sisi emosional, nggak semuanya harus diburu-buru gitu. Ya, transformasinya besar-besaran sih ini. Ada sesuatu yang lahir baru dalam kehidupan kamu. Ini bisa terkoneksi di angka 1313 ya, 1313, 4, dan ini perubahan transformasimu juga diprotek sama semesta. Jadi nggak ada orang yang bakal ngehancurin dirimu. Nggak akan ada orang yang menghambat perubahan dalam dirimu. Hanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu waktunya sudah harus berubah, tinggal dari diri kita aja mau berubah apa kagak. Paling biasanya kalau misal susah perubahan masuk dalam diri kita, nanti dijorokin sama semesta gitu. Kayak kok susah banget ya nih anak berubah ya, ku jorokin aja langsung ke jurang gitu. Ya itu yang namanya kalau misal teman-teman ada yang udah ngalamin ya, fase the dark night of the soul gitu. Ya itu, tapi bukan berarti Tuhan benci, enggak. Jangan nganggap ini sebagai kebencian semesta terhadap dirimu. Enggak, Tuhan semesta tuh baik gitu. Kamu kenapa dikasih ujian ini, cobaan ini, biar kamu kuat nih, strength ya, kuat gitu. Bahkan egomu aja yang kayak singa ini gitu ya, kamu bisa naklukin dirimu sendiri asal memang ada kesadaran, ada perubahan aja gitu. 77 mengingatkan kamu harus siap menerima perubahan dalam dirimu. Semangat ya, berproses, jangan bypassing gitu. Nikmatin, ada rasa sakit hati yang kamu rasakan, nikmatin aja rasa sakitnya. Adukan ke Tuhan semesta kalau kamu lagi ngerasain rasa sakit. Kalau kamu lagi ngerasain bahwa perubahan ini bikin aku sakit Tuhan gitu, ngaku aja, nggak apa-apa
gitu. Malah nanti setelah itu sebenarnya biasanya kamu akan lega sendiri gitu. Oke, The Artist 77 akan ada suatu sisi-sisi ide kreatif di mana semakin berkembangnya ide kreativitasmu, berkembang juga nanti pekerjaanmu, berkembang juga nanti finansialmu. Jadi semesta ini mau nyuruh apa? Kamu bisa pilih lebih dari satu apa yang mau kamu kerjain, yang bisa menghasilkan ekspansi pekerjaan yang lebih luas gitu ya, bisa menambah finansialmu lebih luas gitu. Bahkan aku rasa kalau kamu emang connect banget sama hal ini nanti gitu ya, uangmu lebih banyak dari kerjaan kamu yang sekarang gitu. Misalnya kayak kamu lagi kerja di kantoran gitu ya, suka keisi, abis itu nanti bocor gitu. Ini loh, semesta tuh tunjukin kamu selain kamu kerja di tempat orang, kamu punya bakat, kamu punya kreativitas. Apa nih yang masuk di kamu gitu ya? Bikin konten, kayak aku gitu, bikin konten kayak gini. Terus jual produk-produk digital gitu ya, produk-produk pertumbuhan secara spiritual kayak buku gitu ya, atau jual kartu, jual hal lainnya kayak kamu, atau desain-desain gitu ya, kamu jual secara digital, kayak gitu contohnya gitu. Kayak kamu buatlah apa yang menonjol di sisi kreativitas atau ide-idenya kamu gitu ya. Oke. Queen of Swords. Nampaknya 77 kamu akan bertindak secara tegas. Nggak hanya soal action, tapi perkataan, komunikasi. Mungkin dulunya kamu adalah orang yang ngeblok. Ya udahlah, nggak apa-apa. Capek kita konfirmasi ke orang gitu ya. Capek kita konfirmasi ke orang. Enggak kayak gitu kamu nanti. 77 ini tuh kayak kamu katakan dengan jujur apa yang mau kamu katakan. Even pun itu kayak agak nyentil mereka nantinya gitu. Jadi kamu udah harus speak up, berani speak up sama hal yang memang kamu mau bicarakan, sama hal yang gak kamu suka gitu. Yang tadinya kamu emang mendelep dari sisi kejujuran, dan kamu akan nggak harus jujur, aku harus ngomong kayak gitu. Yang penting berproses aja gitu, pelan-pelan gitu ya. Ini juga nanti ngebuka throat chakranya kamu gitu. Ya sama kayak aku. Aku tuh tipikal mendem, ya udahlah daripada berdrama, capek sama orang gitu ya, diem aja gitu. Kagak, buktinya bikin sakit hati juga gitu kan. Bahkan biasanya tanda-tandanya kalau dari sisi medis gitu ya, sakit tenggorokan, sariawan gitu. Udah tuh kalau udah kayak gitu tandanya aku langsung melek, oh ya, aku harus bicarakan gitu. Mungkin tanda-tanda medis ini juga ada di teman-teman gitu ya. Kalau ngerasain sakit tenggorokan, padahal makannya udah bener gitu ya, udah bagus kayak gitu. Ini ungkapin apa yang mau kamu ungkapin gitu ya. Pesan dari para malaikat di 77 ini. Gitu. Oke. Comfort. Buat dirimu senyaman mungkin, ya. Kalau apa yang kamu lakukan saat ini tuh tidak sesuai dengan keinginan hatimu, ya get out, keluar aja gitu. Karena sekarang tuh kamu semakin terkoneksi dengan semesta, semakin selaras dengan semesta, kamu gampang capek nanggepin hal-hal yang bikin yang gak sesuai dengan ritmenya kamu gitu ya. Contoh, mungkin dulu kamu tuh orang yang tipikal, oh aku harus kerja nih gitu ya, 24 jam tanpa istirahat gitu. Setelah kamu digeprek begini sama semesta gitu ya, akhirnya kok 5 jam aja udah capek ya gitu. Istirahat. Semesta tuh suruh kamu istirahat, cari yang nyaman,
dari segi waktu gitu ya. Healing, berarti kamu disuruh healing gitu. Untuk ngebebasin dirimu dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak selaras gitu. Karena kalau udah selaras sama semesta biasanya ya kamu di-align nih, ayo gitu ya, diingetin. Kamu udah berapa lama nih, udah berapa jam kerja gitu ya. Kamu udah berapa jam juga leye-leye gitu. Terlalu lama di zona nyaman juga kadang suka diingetin gitu. Jadi ini juga buatlah dirimu senyaman mungkin apa yang mau kamu lakukan. Jikalau dirasa memang hal itu tidak sesuai dengan keinginanmu, ya udah lepas gitu. Oke, Cakra clearing. Oke. Ini yang tadi aku bilang ya, ada pembersihan. Secara cakra, kita kan punya 7 cakra di dalam tubuh. Ada root, itu bagian keseimbangan finansial, karir. Ya itu yang aku tahu ya, karena aku juga nggak belajar banyak. Sakral, emosi, terus solar plexus gitu ya. Solar plexus itu apa tuh? Aku lupa gitu. Terus ada heart chakra gitu ya, cinta kasih, throat chakra, tenggorokan, speak the truth gitu. Jangan tahan-tahan apa yang mau kamu omongin gitu. Terus habis throat, cakra mata ketiga, cakra ajna, pusatnya intuisi, crown chakra itu ya pusatnya pengetahuan yang masuk dari semesta kayak gitu. Ini lagi diaktifasi, lagi dibersihin gitu ya. Dan pembersihan ini emang akan membuat nanti badanmu tuh lelah, capek gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. It's okay, nggak apa-apa gitu. Karena emang kamu mau di-align sama semesta ke hal-hal baru. Tahu-tahu kayak kamu kaget, itu apa tadi ya yang masuk gitu. Pembaharuan secara intuisi, ada hal-hal baru yang disampaikan semesta gitu ya. Itu akan ada pertandanya nanti gitu ya. Tiap orang beda-beda. Oke. Live review. Jangan lupa setiap harinya gitu ya. Terutama di portal 77 ini tuh kayak ngingetin teman-teman untuk apa ya? Selalu review hidupmu gitu ya. Mana yang perlu diubah, mana yang perlu disembuhkan, yang tidak seimbang ya gitu. Ini juga sebenarnya kan termasuk inner work juga ya. Misalnya hari ini kamu ngalamin kesel sama orang gitu ya. Kesel tidak berwujud gitu, tiba-tiba ngeliat muka dia kesel aja gitu. Nah ini kamu harus inner work gitu. Kenapa kamu bisa kesel sama dia? Itu bagian dari life review juga gitu. Jadi tulis, journaling gitu ya. Apa sih dari sisi diriku yang tidak seimbang? Apa sih yang harus aku rubah? Apa sih yang harus aku sembuhin? Oh ternyata aku memang harus belajar buat nyembuhin diriku lagi. Biar nggak benci lihat orang, biar nggak kesel lihat orang, kayak gitu. Terus ada sisi-sisi baik dalam kehidupanmu dan kamu nge-review, kamu rasa baik ya, ditingkatkan kembali kayak gitu ya. Ini sisi journaling sebenarnya. Journaling, nge-review diri sendiri akan meningkatkan energimu sendiri nantinya kayak gitu. Jadi dibandingkan kita nge-review orang lain, lebih baik kita nge-review diri sendiri dulu gitu. Nggak kelihatan kartunya ya, maaf ya. Oke. Kita lihat dari self care-nya ya. Kita lihat dari self care-nya apa yang mau disampaikan. Burning bowl ritual. Ya. Kamu bisa tuliskan gitu ya. Ini kamu disuruh untuk bikin ritual pembakaran gitu. Kamu tulis sesuatu apa yang kamu tidak suka, apa yang perlu kamu lepaskan di portal 77 ini. Tulis aja apa yang kamu tidak suka selama kamu di perjalanan kehidupanmu. Baik itu entah diri sendiri,
terkait orang, terkait situasi, kamu tuliskan, kamu bakar gitu ya. Kamu serahkan hasilnya kepada semesta gitu. Apa yang mau kamu lepas dalam kehidupanmu. Ini ya ritual. Ini juga ritual burning bowl ini sebenarnya untuk melepaskan sisi-sisi terberat dalam kehidupanmu. Mungkin ada ego-ego yang masih melekat gitu ya, kayak kamu mau lepas ini susah banget gitu. Ini bukan hal klinik ya, ini kayak semacam latihan gitu ya. Ini kan kita beresonansi secara energi dengan semesta gitu, dan semesta pun nanti akan menangkap hal itu juga gitu. Tahu-tahu kamu udah rilis yang tadinya, contoh misalnya kamu benci sama orang, tiba-tiba kok aku nggak benci lagi sama orang ya, kayak gitu, karena kamu ya dengan niat tulus melepaskan gitu ya. Positive affirmation. Jangan lupa memberikan afirmasi positif ke dalam kehidupanmu ya. Kalau kamu lagi capek, lemas gitu ya, ada pikiran negatif yang masuk ke dalam pikiranmu gitu ya, berikan afirmasi positif ke dalam dirimu. Dan aku juga melihat angka 7 ya, 77 pas banget hari ini tuh, banyak sekali 77 berkeliaran gitu. Nanti kalian bisa searching ya angel number 77 apa artinya gitu. Terus juga di sini afirmasi aja, apa, aku manusia yang diberkati, aku mencintai diriku gitu ya, aku sehat, aku bahagia, aku memilih cinta dalam diriku, kayak gitu ya. Terus kalau misal kamu lagi ngerasa capek atau tersesat, aku bukan tersesat, aku sedang dibimbing, di-align oleh semesta, kayak gitu. Banyak kata-kata afirmasi, nanti teman-teman bisa cari gitu ya. Afirmasi positif akan nge-align energimu itu nanti meningkat lagi. Oke, ya use your hands gitu. Ini berhubungan sama kartu tarotnya tadi, the artist gitu ya. Pakailah tanganmu untuk melakukan hal-hal positif. Contoh kayak ngelukis, ya, ngerajut, ngegambar gitu ya, atau buat suatu karya kerajinan gitu ya. Apalah buatan tangan dan pikiran yang kayak tadi aku bilang, digital product gitu ya, buatan kamu sendiri gitu ya. Gunakan tanganmu untuk hal-hal kebaikan. Ini angka-angka related, angka 5, big changes 555, angka 11, 111 ya, triple 1, 11, angka 1, angka 7, angka 8. Ini take what resonate buat kamu yang ngelihat ini, berarti pesannya buat kamu gitu ya. Sama buat bottom of the deck-nya rest, sama yang tadi kartu oracle yang pertama ya, rest and rejuve. Kamu butuh istirahat. Angka 43, 4 tambah 3, 7 ya. Angka 7 sangat lain sekali gitu buat teman-teman semua, kayak gitu ya. Kita coba aku searching ya, 77 itu apa artinya. Angel number 777. Pesannya di sini, kamu sedang dibangkitkan secara spiritual, secara rohani gitu. Jadi wajar nanti dari teman-teman banyak yang lapisan luka batinnya keluar mencuat gitu ya. Terus kamu lagi di-align ke level kesadaran yang baru, makanya badan pada pegel-pegel, capek, kayak gitu ya. Terus kayak kamu ada beberapa juga yang siap menerima panggilan jiwa dari semesta. Ini nggak bisa ditolak, harus dijalanin gitu ya. Afirmasikan dalam diri bahwa aku siap menerima panggilan dari semesta. Oke teman-teman, gitu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf gitu kalau misalnya suaraku agak-agak kecil gitu ya. Cakra tenggorokan biasa lagi healing gitu, nggak radang sih, cuman kayak agak ngos-ngosan gitu ya. Sama, kita sama-sama makhluk Tuhan, makhluk semesta gitu. Pasti walaupun kayak aku gini bisa ngasih insight sama teman-teman, nggak luput juga ada yang di healing dalam kehidupannya gitu.
healer sekalipun, tetap aja dia harus nge-healing dirinya sendiri. Begitu juga dengan aku juga gitu. Begitu juga buat teman-teman. Sehat-sehat, sukses ya karirnya, rezekinya, usahanya, dimanapun kalian ditempatkan gitu ya. Berkaryalah dengan yang baik gitu ya. See you semuanya, teman-teman. Bye-bye.